Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Novita Martika Putri, di mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, di diskusi sesi 4 dengan topik Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Dasar. Oke. Di topik diskusi 4 ini, lakukanlah analisis dan pemaparan terkait dengan pertanyaan diskusi pada pekan ini. Pertanyaannya adalah, dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bagaimanakah Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas, serta sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Oke, di sini saya akan menjelaskan pandangan saya terkait dengan integrasi efektif TIK dalam proses pembelajaran di pendidikan dasar. Dalam era digital di saat ini, integrasi TIK dalam pembelajaran merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memastikan bahwa pemanfaatan TIK dilakukan secara efektif dengan menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kebutuhan dan karakter siswa di kelas saya. Oke, di sini ada 6 langkah konkret, ya, langkah-langkah konkret integrasi TIK yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Yang pertama, memanfaatkan platform pembelajaran digital. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan teknologi. Yang keempat, kolaborasi digital antar siswa. Yang kelima, augmented reality atau AR dan simulasi. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan literasi digital. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu pemanfaatan platform pembelajaran digital. Jadi, semenjak adanya COVID-19, saya sudah memulai pemanfaatan platform pembelajaran digital. Yang pertama, saya mencoba menggunakan Google Classroom. Setelah menggunakan Google Classroom, saya sempat juga menggunakan Edmodo, tapi di sini tidak ada gambarnya karena ternyata Edmodo sekarang sudah ditutup. Kemudian juga saya sempat menggunakan e-learning yang diberikan oleh kabupaten kami, yaitu Badung Belajar, ya. Jadi di Badung dulu saat COVID itu menggunakan e-learning namanya Badung Belajar, itu dimiliki oleh Kabupaten Badung saja. Kemudian juga saya memanfaatkan Quizizz, Kahoot, dan Wordwall untuk membuat kuis interaktif yang meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran interaktif. Di sini saya biasanya menggunakan video pembelajaran dari YouTube atau saya membuat video sendiri. Jadi videonya saya upload di YouTube, kemudian saya share ke anak-anak, ataupun juga saya bisa mengambil video-video dari rumah belajar, kemudian dari ruang guru untuk pembelajaran. Kemudian juga saya menggunakan presentasi interaktif dari Canva. Jadi karena kami mendapatkan bantuan laptop dari Kabupaten Badung, sehingga saya berikan LKPD interaktif kepada anak-anak melalui akun Canva dan mereka bisa mengerjakan langsung di laptop masing-masing. Kemudian saya juga menggunakan Prezi dan PowerPoint untuk media penggunaan pembelajaran interaktifnya. Nah, di situ juga ada pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan teknologi. Di situ saya meminta anak-anak melakukan wawancara yang kemudian mereka rekam dan kemudian mereka edit menggunakan Capcut ataupun aplikasi lain, ya, sehingga mereka bisa menghasilkan video yang bagus. Saya putarkan sebentar saja. Ini hasil murni dari tangan anak-anak.
Oke, kemudian ada kolaborasi digital antar siswa. Ini tidak bisa saya screenshot karena itu adanya di Google Classroom dan di TikTok. Jadi mereka bisa saling komentar. Kemarin waktu saya cari itu filenya kok nggak ketemu gitu ya. Kemudian sempat saya mencoba menggunakan augmented reality dan simulasi pada pembelajaran panca indera telinga, bagian-bagian telinga. Itu juga saya tidak memiliki dokumentasinya, tetapi mereka memanfaatkan handphone dan juga kemajuan teknologi ya. Kemudian yang terakhir yaitu pemberdayaan literasi digital. Nah, di pemberdayaan literasi digital ini mereka sudah bisa membuat kampanye tentang bagaimana cara memanfaatkan internet dengan baik. Kemudian di sini dampak positif integrasi TIK dalam pembelajaran menurut saya yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Jadi di sini siswa lebih antusias belajar karena pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan keterampilan digital karena di sini siswa dapat mengekspresikan ide mereka melalui berbagai media digital yang sudah familiar dengan mereka, contohnya seperti TikTok, Canva, itu mereka sekarang sudah mulai familiar dan lebih kreatif kadang daripada kami gurunya. Kemudian yang ketiga ada akses ke sumber belajar itu lebih luas, ya jadi mereka bisa belajar melalui rumah belajar, kemudian YouTube Education, ataupun Ruang Guru, Zenius, atau platform-platform lainnya yang di situ memudahkan mereka dalam mengakses sumber belajar selain buku. Kemudian yang keempat, mempermudah pemahaman konsep yang abstrak. Jadi kalau dulu kita mungkin sulit menjelaskan kepada anak-anak untuk konsep-konsep yang abstrak, tetapi sekarang dengan simulasi, animasi, atau visualisasi yang lebih konkret, contohnya tadi dengan penggunaan AR, itu mereka bisa lebih mudah memahami konsep yang awalnya itu hanya di angan-angan begitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi dan keterampilan 21 SD Century Skill, yaitu siswa belajar bekerja sama dalam proyek berbasis teknologi, sehingga memperkuat keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. Jelas, dalam penggunaan teknologi pasti ada tantangannya. Jadi menurut saya tantangan dalam implementasi TIK pendidikan dasar ini yang pertama, kurangnya literasi digital di kalangan guru dan siswa. Jadi mungkin sebagian guru masih belum terbiasa dengan penggunaan teknologi sehingga perlu pelatihan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu distraksi dan penyalahgunaan teknologi. Jadi biasanya siswa itu terdistraksi oleh permainan atau game atau media sosial jika tidak diawasi dengan baik. Kemudian kendala infrastruktur. Kalau di sini lebih ke koneksi internet yang kadang main-main begitu ya. Jadi kurangnya perangkat di sekolah juga dapat menghambat, tapi sejauh ini karena sekolah kami mendapatkan bantuan sehingga hal ini bukan menjadi kendala yang serius. Dan yang terakhir yaitu keamanan data dan privasi. Jadi resiko penyalahgunaan data siswa dalam platform digital juga perlu diperhatikan. Nah, kesimpulannya, integrasi TIK dalam pembelajaran di pendidikan dasar sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pendekatan yang tepat dan terstruktur, serta peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget anak di rumah, saya yakin teknologi dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa. Namun, tantangan seperti literasi digital, distraksi, dan penyalahgunaan teknologi, kendala infrastruktur dan keamanan data dan privasi harus diatasi melalui kebijakan yang mendukung, seperti dengan kebijakan sekolah yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian sekolah perlu menyediakan pelatihan TIK berkala untuk guru. Kemudian pemerintah atau dinas pendidikan terkait memperluas akses internet dan perangkat digital di daerah tertinggal dan pemeliharaan serta pemantauan secara berkala dari pemerintah kabupaten terkait keamanan data dan privasi penggunaan baik siswa maupun guru. Nah, terima kasih sudah mau mendengarkan paparan pandangan saya pada diskusi keempat kali ini.
Saya membutuhkan saran yang membangun, masukan yang membangun, kritikan yang membangun agar lebih sempurna lagi dalam pemaparan saya di diskusi selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.